Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua kali ini, setelah kita mengetahui model proses pengembangan perangkat lunak, ya, bagaimana tahapan-tahapan dalam pengembangan suatu sistem informasi atau perangkat lunak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana memodelkan spesifikasi dari kebutuhan perangkat lunak, karena ini akan kita akan tahu sistem existing, ya, sistem as is atau sistem to be. Nah, yang berjalan seperti apa, yang akan dijalankan seperti apa. Nah, pemodelan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak itu ada dua, yaitu analisis kebutuhan dan pemodelannya. Nah, analisis kebutuhan itu saya akan membahas aturan analisisnya bagaimana, analisis ranahnya bagaimana, dan pendekatan-pendekatan untuk pemodelan spesifikasi kebutuhan. Nah, aturan analisis model itu seharusnya berfokus pada kebutuhan-kebutuhan yang tampak di dalam ranah permasalahan atau ranah bisnis. Jadi kita nggak boleh membuat model di luar itu. Kemudian masing-masing elemen yang ada dalam model kebutuhan seharusnya menambahkan suatu pemahaman keseluruhan pada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan menyediakan pandangan sekilas pada ranah informasi, fungsi, dan perilaku sistem. Seperti itu. Jadi nanti ranah-ranah yang dimodelkan itu adalah informasi, fungsi, dan perilaku sistemnya. Nah, tunda pertimbangan-pertimbangan yang terkait dengan infrastruktur dan model-model non-fungsional lainnya hingga tahap perancangan dimulai. Jadi ketika perancangan dimulai, nanti baru kita memodelkan infrastruktur dan model-model non-fungsional, karena ada beberapa model non-fungsionalnya. Minimalkan saling ketergantungan dalam sistem. Jadi jangan sampai sistem itu bergantung gitu. Jadi seharusnya tidak bergantung. Upayakan agar analis sistem merasa pasti bahwa model-model kebutuhan memberikan nilai tertentu pada semua stakeholder. Tentu. Jadi semua modelnya itu harus memberikan nilai pada seluruh stakeholder atau aktor yang terlibat. Usahakan agar model sesederhana mungkin. Jangan sampai kita membuat model yang susah, gak sederhana, akhirnya tidak bisa diimplementasikan. Nah, ini ada analisis ranah. Analisis ranah itu kita bisa lihat dari sumber pengetahuannya. Nah, sumber pengetahuannya itu bisa dari literatur teknis, kemudian aplikasi yang sudah ada, survei pelanggan, saran para pakar, dan kebutuhan saat ini atau akan datang. Dianalisis sehingga memunculkan model analisis yang berupa taksonomi kelas, standar penggunaan ulang, model-model fungsional, dan ranah bahasanya. Nah, pendekatan untuk pemodelan spesifikasi kebutuhan ya di software requirement itu ada 4. Pendekatan berbasis skenario itu berarti Anda akan menggambarkan use case, user story seperti itu. Kalau model kelas itu Anda akan menggambarkan diagram kelas, diagram kolaborasi. Kemudian kalau memodelkan perilaku, Anda akan menggambarkan diagram state, diagram urutan. Sedangkan model aliran, Anda akan menggambarkan DFD atau model data. Jadi ada perspektif bahwa DFD itu hanya untuk aplikasi terstruktur atau pemrograman berterstruktur, sedangkan yang UML dan sebagainya itu masuknya pada berbasis objek, jadi tidak bisa disatukan. Justru bisa. Jadi Anda diawali dengan membuat, kalau kita menganalisis kebutuhan sistem itu digambarkan yang pertama pasti ada sistem existing, yaitu proses bisnis existing, dan proses yang akan datang digambarkan dalam bentuk entah itu flowchart, entah itu menggunakan BPMN ya, Business Process Management Notation. Nah, itu setelah itu baru digambarkan di mana ada model aliran datanya. DFD itu adalah data flow diagram, di mana aliran data itu terlihat informasi dari dari entitas A ke entitas B itu membawa apa, seperti itu. Nah, itu di model aliran. Nah, selanjutnya kalau kita terkait mau memodelkan sebuah perilaku dari seorang pemakai sistem, yaitu kita pakai use case. Jadi kita paradigmanya berbeda. Kalau di FD kan melihat aliran data, kalau use case itu melihat langkah-langkah atau yang ada di dalam menu itu ada apa dan si user itu bisa ngeklik apa, seperti itu. Itu pendekatan beratan. Jadi ada dua paradigma, yang terstruktur dan tidak terstruktur tadi, seperti itu. Nah, pemodelan itu ada pemodelan berbasis skenario yang tadi ya, berbasis kelas, berorientasi aliran, berbasis perilaku, dan pemodelan kebutuhan-kebutuhan untuk aplikasi web. Nah, pemodelan berbasis skenario itu yang harus kita lakukan adalah pertama pahami aktor yang terlibat dan case-nya
sebagai fungsionalitasnya. Ya tentu kalau kita mau membuat sebuah pemodelan berbasis skenario, kita harus menentukan dulu siapa aktornya, apakah admin, mahasiswa. Jadi kita tentukan seperti itu. Dan fungsionalisasinya apa? Oh, misalkan mahasiswa itu mau mendaftar, berarti ada daftar seperti itu. Nah, pahami notasi pada use case. Tentu kalau kita mau menggambar, memodelkan, kita harus memahami notasi atau use case-nya. Kemudian pahami hubungan use case dengan kelas prosesnya ya. Use case itu nanti akan terdiri kelas-kelas seperti itu. Jangan lupa buat skenario use case-nya. Skenario use case itu adalah untuk kita memahami sebuah visualisasi dari desain tadi atau pemodelan. Pahami tipe use case-nya, kemudian buat model-model yang melengkapi use case. Kemudian ada pemodelan berbasis kelas atau kelas. Identifikasi kelas-kelasnya, kemudian menentukan atributnya. Atributnya itu apa saja ya. Kemudian mengidentifikasi operasi. Atribut itu bisa jadi field-fieldnya dalam sebuah tabel gitu, dalam sebuah kelas seperti itu. Kemudian mendefinisikan operasinya, apakah create, apakah delete dan sebagainya. Kemudian pemodelan CRC yaitu Class Responsibility Collaborator, kemudian menggambar kelasnya, stereotype kelasnya, relationship-nya, bagaimana antar kelas itu terhubung. Kemudian pahami simbol-simbol dalam kelas diagram. Nanti akan kita bahas. Kemudian pemodelan berorientasi aliran, yaitu membuat model aliran data-data flow diagram di FD ya. Yang harus dilakukan adalah kita harus memahami komponen data flow diagram. Ada apa itu di sana? Ada proses, kemudian ada aliran, ada entitas, komponen misalnya. Bentuk data flow diagramnya gimana? Kemudian penggambaran di FD-nya seperti apa? Itu harus tahu. Model data itu ada simbol-simbol IRD, kemudian derajat relasi ya, kardinalitas rasio misalkan, kemudian pemetaan kardinalitas relasi seperti itu. Kemudian mengidentifikasi event-event menggunakan use case ya, ini pemodelan berbasis perilaku. Itu yang kita lakukan adalah mengidentifikasi event-event menggunakan use case, kemudian representasi keadaan state, yaitu ada state diagram dan sequence diagram. Nah, aplikasi-aplikasi kebutuhan untuk aplikasi website itu yang harus diketahui adalah masukannya bagaimana, inputnya dan keluarannya dari pemodelan kebutuhan itu apa. Jadi harus ada model isi, model interaksi, model fungsional, model navigasi, dan model konfigurasi. Jadi kalau di web banyak ya. Itu saja mungkin terkait pemodelan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nanti selanjutnya saya akan mengajarkan terkait bagaimana dari hasil analisis terus dibuat sebuah model seperti itu. Nanti kita akan praktek setelah ini. Oke, itu saja dari saya. Semoga Anda memahami dan bermanfaat. Jika ada kekurangan atau pertanyaan, Anda bisa meninggalkan pesan melalui email atau WhatsApp, atau bisa juga tinggalkan pesan di YouTube di bawah video ini. Itu saja dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.